Setelah menjadi tersangka dalam kasus korupsi Hambalang, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum diperiksa sebagai saksi kasus simulator SIM. Saatnya kita ke reporter CTV Feby Grace, saudara, di gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Ya, Feby, apakah Anas sudah selesai diperiksa? Ya, Retno dan saudara, memang setelah siang hari tadi sekitar pukul 11 Anas masuk dalam gedung KPK. Sore tadi pukul 3 sore atau pukul 15 Anas Urbaningrum selesai diperiksa oleh penyidik KPK untuk kasus pengadaan simulator SIM Korlantas Polri sebagai saksi untuk tersangka Irjen Pol Joko Susilo. Dan Anas tadi sempat memberikan keterangan kepada wartawan yang telah menunggu di depan gedung KPK. Dan Anas menggambarkan bagaimana jalannya pemeriksaan. Anas sempat menanyakan kepada penyidik mengenai kebingungannya mengapa dirinya dijadikan saksi untuk kasus simulator SIM, mengingat bahwa Anas sendiri mengaku tidak tahu sama sekali dan tidak terlibat dalam kasus simulator SIM. Anas juga menyatakan bahwa dari sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh penyidik KPK, sebagian dijawab Anas dengan jawaban tidak tahu, terutama bila menyangkut pertanyaan mengenai simulator SIM. Dan berikut ini adalah cerita Anas mengenai jalannya pemeriksaan dan jawaban-jawaban Anas kepada para penyidik mengenai jalannya pemeriksaan siang hari tadi. Saya tidak kenal, saya tahu. Pak Teddy saya juga tidak kenal. Saya juga ditanya apakah pernah ketemu Pak Joko Susilo di restoran King Crab, apakah pernah ketemu di Nipongkan, apakah pernah ketemu di apa lagi gitu. Saya jawab tidak pernah ketemu Pak Joko Susilo. Apakah saya pernah ikut pembahasan anggaran Polri? Tidak pernah. Tidak pernah. Apakah saya pernah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani? Hal yang sama juga diungkapkan oleh rekan Anas, yaitu Saan Mustofa. Saan bersama Anas disebut berada dalam sebuah pertemuan yang sama dengan Nazarudin dan juga Joko Susilo di sebuah restoran King Crab di Sudirman dan juga di Hotel Dharma Wangsa pada tahun 2010 dan 2011. Saan membantah dan bahkan ini menyatakan ini adalah fitnah. Saan juga bersedia untuk dimintai keterangan terkait hal ini. Dan saudara, hari ini selain memeriksa Anas Urbaningrum untuk kasus yang sama, KPK juga memeriksa Didi Purnomo dan juga Teddy Rusmawan. Namun menurut keterangan Anas tadi bahwa mereka bertiga tidak dikonfrontir dalam satu ruang pemeriksaan. Teddy sendiri hari ini mendapat sekitar 24 pertanyaan dari penyidik KPK dan Teddy tetap menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat, bahkan juga mengaku tidak pernah memberikan uang kepada anggota DPR terkait dengan kasus ini. Dan saudara, selain ketiga orang tersebut, hari ini juga KPK memeriksa Irjen Pol Joko Susilo, namun untuk pasal mengenai tindak pidana pencucian uang. Dan diketahui hingga Senin kemarin memang jumlah harta Joko Susilo yang diduga dari tindak pencucian uang yang telah disita KPK diduga sudah mencapai 100 miliar rupiah. ICW sendiri dan Kompolnas menyambut baik langkah KPK untuk melakukan penyitaan kepada harta Joko Susilo. Namun ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPK untuk bisa membuktikan tindak pidana pencucian uang ini. Dan berikut adalah liputan selengkapnya untuk Anda. Untuk sementara ini seragam tahanan KPK harus terus dipakai Joko Susilo saat pemeriksaan di KPK. Selain kasus simulator SIM, KPK tengah membidik Joko dengan kasus lain, tindak pidana pencucian uang. Satu persatu harta Joko terungkap ke publik, seperti rumah mewah di kawasan Elit Prapanca, Jakarta Selatan ini. Begitu juga rumah mewah bernuansa Jawa yang terletak di Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang diduga adalah rumah istri kedua Joko, Mahdiana. Selain rumah, KPK juga menemukan 3 SPBU atau pengisian BBM milik Joko yang bernilai puluhan miliar rupiah. Sejauh ini sudah 20 properti milik Joko yang disita KPK. Diperkirakan aset Joko yang sudah disita KPK sekitar 100 miliar rupiah. Bukan, tadi kan ada pertanyaan, kalau perkiraan aset yang dipunyai oleh Pak DS ini lebih dari 100 enggak? Ya, jawabannya kemungkinan lebih. Nah, yang disita aja 100 kok gitu. Langkah KPK untuk mengejar aset Joko dengan penggunaan pasal tindakan pencucian uang didukung oleh ICW dan Kompolnas. Pada saat kita bicara mengenai kasus yang terkait, aset yang terkait dengan dalam hal ini kasus Korlantas, kasus simulator, maka itu kemudian
menjadi kewajiban KPK untuk membuktikan. Namun untuk kasus-kasus yang sebelumnya, itu lalu dibuktikan oleh yang bersangkutan, si pemiliknya, dengan cara pembuktian terbalik. Nampaknya itulah yang hendak dilakukan oleh KPK sekarang, maka lalu saya katakan ini sebagai eksperimen. Ada dua aspek penting di sana. Yang pertama soal hukumannya sendiri, ini bisa bertambah maksimal. Yang kedua soal harta yang selama ini agak luput dikejar oleh penegak hukum. Nah ini bisa kemudian juga bisa dalam aspek dikembalikan kepada negara, ini yang penting menurut saya. Sebagai seorang perwira polisi dengan gaji berkisar 15 hingga 18 juta rupiah per bulannya, menjadi pertanyaan penting, dari mana asal-usul aset yang dimiliki Joko Susilo yang mencapai ratusan miliar rupiah. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Demikian Retno jalannya pemeriksaan Anas Urbaningrum hari ini. Kita nantikan bagaimana sepak terjang KPK selanjutnya. Kembali ke studio.